Apakah Bapak dan Ibu merasa gairah mulai menurun sejak memasuki usia 60 tahun? Apakah hubungan suami istri terasa semakin hambar, walau rasa sayang tetap ada? Jangan khawatir, karena ini adalah hal yang sangat wajar terjadi pada siapapun. Tapi kabar baiknya, ada banyak cara alami yang bisa Bapak dan Ibu lakukan untuk mengatasinya, tanpa perlu obat-obatan kimia. Dalam video ini, kami akan jelaskan langkah demi langkah secara perlahan dan mudah dimengerti. Saat usia memasuki kepala 6, tubuh mengalami banyak perubahan. Salah satunya perubahan hormon. Bagi pria, kadar hormon testosteron akan mulai menurun perlahan. Hormon ini adalah salah satu kunci untuk kekuatan, semangat, dan gairah. Sedangkan pada wanita, masa menopause membawa dampak pada hormon estrogen. Penurunan estrogen sering membuat wanita merasa lebih cepat lelah dan kurang tertarik pada hubungan intim. Hal ini bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih jauh, bukan karena tidak cinta, tapi karena tubuh sudah berbeda. Namun, banyak pasangan lansia yang tetap bisa mesra, hangat, dan saling menyayangi sampai tua. Kuncinya ada pada cara merawat tubuh dan pikiran secara alami, bukan dengan obat kuat atau minuman instan, tapi dengan cara sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Kita mulai dari pola hidup sehari-hari, lalu masuk ke makanan, minuman, sampai aktivitas ringan yang membantu. Keseimbangan hormon bisa dijaga dengan makanan sehat, olahraga ringan, dan istirahat cukup. Menghindari stres juga penting, karena stres bisa menurunkan gairah dengan sangat cepat. Komunikasi terbuka dengan pasangan juga sangat berperan. Jadi, video ini bukan hanya bicara soal tubuh, tapi juga soal pikiran dan hati. Mari kita lanjutkan ke solusi yang bisa Bapak Ibu coba di rumah. Salah satu cara alami untuk meningkatkan gairah adalah dengan menggunakan herbal. Herbal sudah digunakan sejak ratusan tahun lalu oleh masyarakat tradisional. Contohnya, ginseng dikenal bisa membantu meningkatkan energi dan vitalitas. Bapak Ibu bisa mengolah ginseng dalam bentuk teh atau suplemen alami. Selain ginseng, ada juga pasak bumi yang sangat terkenal di Asia Tenggara. Pasak bumi dipercaya dapat membantu meningkatkan testosteron secara alami. Ramuan ini bisa direbus dan diminum 2-3 kali seminggu. Namun, jangan konsumsi berlebihan, cukup secukupnya dan teratur. Selain itu, daun kemangi juga dipercaya bisa meningkatkan gairah. Daun kemangi bisa dikonsumsi mentah bersama lalapan atau dicampur dalam teh. Jahe juga bermanfaat karena meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Jahe bisa direbus bersama madu dan diminum saat pagi hari. Kombinasi jahe dan madu hangat sangat cocok untuk cuaca dingin dan tubuh yang lemah. Temulawak juga bermanfaat menjaga kebugaran tubuh lansia. Temulawak bisa dikonsumsi dalam bentuk jamu yang sudah banyak dijual atau dibuat sendiri. Jangan lupa, konsumsi herbal sebaiknya tidak berlebihan agar tidak mengganggu ginjal. Bila Bapak dan Ibu sedang minum obat dokter, konsultasikan dulu sebelum minum ramuan herbal. Herbal adalah penolong alami, tapi tetap perlu hati-hati agar tidak bertabrakan dengan obat. Selain minum, Bapak Ibu juga bisa menggunakan minyak pijat dari bahan alami seperti minyak kayu putih, serai, dan minyak zaitun. Pijatan dengan minyak hangat bisa membantu relaksasi dan melancarkan peredaran darah. Herbal bukan sulap, hasilnya tidak instan. Tapi bila digunakan rutin dan teratur, manfaatnya akan terasa perlahan. Jangan lupa berdoa dan berpikir positif, karena tubuh dan pikiran saling terhubung. Kombinasikan ramuan alami ini dengan pola makan dan aktivitas sehat. Dengan begitu, gairah bisa bangkit kembali dengan cara yang aman dan tenang. Ingat, tubuh Bapak Ibu adalah anugerah. Rawatlah dengan kasih sayang. Tidak perlu malu mencari solusi alami, karena menjaga keintiman adalah bagian dari menjaga cinta. Ramuan alami ini mudah didapatkan di pasar tradisional atau toko herbal. Yang penting, pastikan kualitasnya bagus dan bersih. Bila perlu, tanyakan ke penjual terpercaya atau ahli pengobatan herbal. Banyak lansia merasa lebih bugar setelah rutin minum ramuan alami ini. Bahkan, beberapa pasangan mengaku hubungan mereka jadi lebih harmonis. Jangan ragu untuk mencoba, tapi tetap bijak dan perlahan-lahan. Tidak ada kata terlambat untuk kembali menikmati hidup berdua. Gairah bukan hanya soal fisik, tapi juga soal perhatian dan kasih sayang. Dengan tubuh yang sehat, gairah pun akan ikut meningkat. Ramuan alami ini hanya satu bagian dari solusi. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya, makanan yang menunjang vitalitas. Karena makanan juga punya peran penting untuk kesehatan dan gairah. Yuk, kita bahas lebih dalam di bagian selanjutnya. Pola makan yang sehat sangat berpengaruh terhadap gairah dan vitalitas. Tubuh yang kekurangan nutrisi akan mudah lelah, lemas, dan kurang bergairah. Untuk itu, penting bagi lansia memilih makanan yang mengandung zat gizi lengkap. Salah satu nutrisi penting adalah zinc atau seng yang banyak terdapat pada biji labu, daging merah tanpa lemak, dan kacang-kacangan.
Zinc membantu produksi hormon testosteron secara alami. Selain itu, konsumsi protein berkualitas seperti ikan laut, telur, dan tempe juga sangat baik. Ikan salmon dan sarden mengandung omega 3 yang memperbaiki sirkulasi darah. Sirkulasi darah yang baik akan memperlancar aliran ke seluruh tubuh, termasuk organ vital. Sayuran berdaun hijau seperti bayam, kale, dan sawi juga sangat membantu. Sayur tersebut mengandung nitrat alami yang membantu membuka pembuluh darah. Buah seperti alpukat mengandung lemak sehat dan vitamin E yang mendukung kesehatan hormon. Pisang juga kaya potasium yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Semangka mengandung citrulline, senyawa yang bisa membantu melancarkan aliran darah. Hindari makanan tinggi gula, lemak trans, dan makanan olahan berlebihan. Makanan jenis itu bisa menurunkan hormon dan membuat tubuh lebih cepat lelah. Konsumsi cukup air putih setiap hari sangat penting agar tubuh tetap segar. Minum air juga membantu kerja ginjal, hati, dan seluruh sistem tubuh. Minuman sehat seperti jus delima, wedang jahe, atau air rebusan kayu manis bisa jadi alternatif. Jus delima misalnya, mengandung antioksidan tinggi yang baik untuk pembuluh darah. Air rebusan kayu manis bisa menstabilkan gula darah dan memberi rasa hangat. Pola makan juga perlu seimbang antara karbohidrat, protein, lemak sehat, dan serat. Makanlah dengan porsi kecil tapi sering, agar tubuh tidak kelelahan mencerna. Perhatikan juga waktu makan, usahakan tidak makan terlalu malam agar tubuh punya waktu istirahat. Hindari konsumsi kafein berlebihan terutama pada malam hari. Kopi dan teh boleh dikonsumsi, asal tidak berlebihan dan tanpa gula berlebih. Jika perlu, bisa tambahkan madu asli sebagai pengganti gula. Madu memiliki kandungan alami yang mendukung stamina dan sistem kekebalan. Makan malam sebaiknya berupa makanan ringan tapi bergizi, seperti sup ayam, salad, atau buah potong. Dengan pola makan yang tepat, tubuh akan terasa lebih ringan, bertenaga, dan gairah pun meningkat. Setelah menjaga pola makan, kini saatnya kita masuk ke aktivitas fisik ringan untuk mendukung kesehatan dan vitalitas lansia. Aktivitas fisik tidak harus berat, cukup dilakukan secara rutin dan sesuai kemampuan tubuh. Lansia bisa memulai dengan jalan kaki pagi hari selama 15-30 menit. Jalan kaki membantu melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan energi. Gerakan ringan seperti senam lansia juga sangat dianjurkan. Senam bisa membantu fleksibilitas otot dan sendi, serta menjaga kekuatan tubuh. Yoga juga cocok untuk lansia karena melatih pernapasan, konsentrasi, dan keseimbangan tubuh. Beberapa posisi yoga sederhana bisa meningkatkan sirkulasi ke area tubuh tertentu. Aktivitas fisik membantu produksi hormon endorfin yang membuat suasana hati lebih baik. Lansia juga disarankan untuk melakukan latihan pernapasan atau meditasi ringan. Meditasi membantu menenangkan pikiran dan menurunkan stres. Stres berkepanjangan bisa menurunkan gairah dan mempengaruhi kesehatan jantung. Selain itu, ajak pasangan atau sahabat untuk berolahraga bersama agar lebih semangat. Aktivitas fisik yang dilakukan berdua juga membangun kedekatan dan komunikasi. Jangan lupa untuk melakukan pemanasan sebelum berolahraga dan pendinginan setelahnya. Hindari gerakan yang terlalu berat, dan segera berhenti jika merasa pusing atau nyeri. Lakukan peregangan otot secara perlahan agar tidak kaku atau cedera. Aktivitas berkebun juga sangat bermanfaat untuk lansia. Selain menyenangkan, berkebun melatih tubuh bergerak dan memberi rasa puas. Menyiram tanaman, mencabut rumput, atau memetik sayur bisa jadi bentuk olahraga ringan. Bila memungkinkan, berenang juga sangat baik karena melatih otot tanpa tekanan berlebih pada sendi. Berenang membantu daya tahan, kekuatan otot, dan pernapasan. Jika tidak bisa berenang, bisa lakukan latihan air ringan di kolam dangkal. Jangan abaikan aktivitas mental, seperti membaca buku, bermain teka-teki, atau melatih memori. Otak yang aktif membantu memperlambat penuaan dan menjaga fungsi kognitif. Lansia juga bisa mengikuti kegiatan komunitas atau kelompok lansia aktif. Sosialisasi penting untuk menghindari kesepian dan menjaga semangat hidup. Rasa kesepian bisa menurunkan gairah hidup dan berdampak pada kondisi tubuh. Dengan aktif secara fisik dan mental, lansia bisa merasa lebih muda dan bertenaga. Kombinasi aktivitas fisik, makan sehat, dan pikiran positif adalah kunci menjaga vitalitas. Dan yang paling penting, lakukan semua aktivitas dengan rasa senang dan penuh syukur. Selain pola makan dan aktivitas fisik, komunikasi yang baik dengan pasangan sangat penting untuk menjaga gairah dan keintiman. Banyak lansia merasa malu atau takut membicarakan masalah keintiman dengan pasangan. Padahal, komunikasi terbuka bisa membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan. Cobalah untuk rutin meluangkan waktu bersama pasangan, misalnya berbincang santai di sore hari. Ceritakan apa yang dirasakan tanpa saling menyalahkan. Jika ada masalah kesehatan, jangan ragu konsultasi bersama dokter.
Pasangan yang saling memahami akan membantu memperbaiki suasana hati dan gairah. Jangan lupa untuk sering memberikan pujian atau kata-kata positif, walaupun hal sederhana. Sentuhan ringan, pelukan, atau genggaman tangan bisa menambah kehangatan hubungan. Rasa cinta dan kehangatan emosional sangat berpengaruh pada gairah fisik. Selain itu, hindari stres berlebihan yang bisa menurunkan hormon dan stamina. Cobalah teknik relaksasi seperti meditasi ringan, pernapasan dalam, atau mendengarkan musik favorit. Jika ada perasaan cemas atau depresi, segera konsultasikan ke tenaga profesional. Dukungan psikologis bisa sangat membantu menjaga keseimbangan emosi. Ingat, gairah itu bukan hanya soal fisik, tapi juga perasaan dan pikiran. Meluangkan waktu untuk hal-hal yang disukai bersama pasangan bisa membangun kembali keintiman. Misalnya berjalan-jalan santai di taman, menonton film favorit, atau memasak bersama. Kebiasaan positif ini bisa mempererat ikatan dan menambah semangat hidup. Juga penting untuk saling memberi ruang dan menghargai kebutuhan masing-masing. Tidak semua hari harus selalu penuh gairah, yang penting saling pengertian. Dengan komunikasi dan pengertian yang baik, gairah bisa tumbuh secara alami. Banyak pasangan lansia yang menemukan kembali keintiman setelah belajar lebih terbuka. Jadi jangan takut berbicara dan berusaha memperbaiki hubungan. Jangan ragu juga untuk mencari informasi dan edukasi tentang kesehatan seksual lansia. Semakin kita paham, semakin mudah mencari solusi alami yang cocok. Bersikap positif dan optimis adalah kunci menjaga vitalitas di usia senja. Jangan biarkan mitos atau rasa malu menghalangi Anda menikmati kehidupan penuh makna. Setiap orang berhak merasa bahagia dan dicintai, termasuk Anda. Ingat pula bahwa keintiman bukan hanya soal hubungan seksual saja. Keintiman juga bisa berupa perhatian, kasih sayang, dan kedekatan emosional. Fokuslah pada hal-hal yang membuat Anda dan pasangan merasa nyaman dan dihargai. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Gaya hidup sehat, olahraga ringan, dan pola makan bergizi akan mendukung kesehatan seksual. Jika diperlukan, ada suplemen herbal alami yang bisa membantu. Namun, pastikan konsultasi dulu dengan dokter agar aman. Hindari penggunaan obat-obatan tanpa resep yang berisiko. Pilihan alami seperti ginseng, jahe merah, atau pasak bumi sudah banyak dipercaya. Herbal tersebut bisa meningkatkan stamina dan memperbaiki sirkulasi darah. Tapi ingat, herbal hanya pendukung, bukan solusi tunggal. Kesehatan holistik, termasuk fisik, mental, dan emosional, harus seimbang. Merawat diri adalah bagian penting menjaga gairah dan vitalitas di usia 60 tahun ke atas. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tubuh, karena ini memengaruhi rasa percaya diri. Memakai pakaian yang nyaman dan rapi juga bisa meningkatkan mood dan rasa nyaman. Luangkan waktu untuk melakukan perawatan sederhana, seperti mandi dengan air hangat, menggunakan lotion pelembab, atau pijat ringan. Perawatan diri bukan sekadar soal penampilan, tapi juga kesehatan kulit dan otot. Kulit yang sehat akan terasa lebih segar dan membantu meningkatkan kepercayaan diri. Pijat ringan dengan minyak herbal seperti minyak zaitun atau minyak kelapa bisa membantu relaksasi otot. Relaksasi otot yang baik membuat tubuh lebih siap untuk aktivitas dan keintiman. Jangan lupa untuk cukup istirahat dan tidur berkualitas. Tidur yang cukup sangat penting untuk memulihkan energi dan menjaga keseimbangan hormon. Lansia idealnya tidur 7-8 jam sehari, dan usahakan tidur di jam yang sama setiap hari. Hindari tidur siang terlalu lama, karena bisa mengganggu pola tidur malam. Selain itu, hindari penggunaan gadget sebelum tidur agar otak tidak terlalu terstimulasi. Buat suasana kamar tidur nyaman dan tenang, misalnya dengan tirai gelap dan suhu yang pas. Jaga juga udara di kamar agar tetap segar dengan membuka jendela atau menggunakan pelembab udara. Aktivitas sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Bertemu dengan teman, keluarga, atau ikut kegiatan komunitas bisa mengurangi rasa kesepian. Kesepian dan isolasi sosial seringkali menurunkan semangat hidup dan gairah. Jadi, rajin-rajinlah berinteraksi dengan orang-orang terdekat. Selain itu, cobalah hobi baru atau kegiatan yang menyenangkan untuk menjaga pikiran tetap aktif. Membaca buku, berkebun, atau belajar hal baru bisa menjadi pilihan yang menyenangkan. Semua itu membantu mengalihkan pikiran dari stres dan membuat hati lebih bahagia. Jangan lupa juga untuk rutin memeriksakan kesehatan ke dokter. Pemeriksaan rutin penting untuk mendeteksi dini masalah kesehatan yang bisa mengganggu vitalitas, termasuk memeriksa gula darah, tekanan darah, dan fungsi jantung. Jika ada masalah kesehatan, segera konsultasikan dan ikuti saran medis. Pengobatan dini dan teratur membantu menjaga kualitas hidup lebih baik. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat dan bahagia. Dengan menjaga pola makan, olahraga, komunikasi, dan perawatan diri, gairah dan vitalitas bisa meningkat secara alami.
Jangan mudah menyerah jika menghadapi kendala, tetap berusaha dan percaya diri. Setiap langkah kecil menuju hidup sehat adalah kemenangan besar. Jadikan gaya hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan menikmati setiap momen bersama orang yang dicintai. Karena kebahagiaan dan cinta adalah bahan bakar utama semangat hidup. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda menjalani masa tua dengan penuh gairah dan kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk berbagi video ini ke teman dan keluarga. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang kesehatan lansia, silakan tulis komentar atau pertanyaan di bawah. Kami akan dengan senang hati membantu dan membuat konten sesuai kebutuhan Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan bahagia selalu.